Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi spesial Sabtu pada tanggal 13 Desember 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama Koran Tribun Timur dengan headline berita 1.900 kepala desa digembleng di Pakato. Andi Sudirman pakai seragam tentara dengan tongkat komando. 1.900 kepala desa se-Sulawesi Selatan digembleng ala prajurit saat mengikuti retreat pada Jumat 12 Desember 2025. Kegiatan di markas Resimen Induk Kodam ke-14 Hasanuddin, Desa Pakato, Kecamatan Bontomarandu, Kabupaten Goa, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman hadir membuka kegiatan itu dengan seragam loreng dan juga tongkat komando di tangan kirinya digenggam erat. Sukses, selamat ya, terima kasih banyak, kata Andi Sudirman Sulaiman sembari menyalami satu persatu peserta retreat. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi juga tampak hadir dan menyambut kedatangan Andi Sudirman Sulaiman. Pada Kamis 11 Desember 2025, Andi Sudirman memimpin penyaluran bantuan bagi korban banjir di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, bersama tim Pemprov Sulsel dan unsur Forkopimda terkait. Ia bergerak menuju lokasi bencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan juga pelayanan kesehatan. Bantuan dibawa cukup lengkap, mulai dari obat-obatan, ada juga peralatan dapur umum hingga genset untuk pasokan listrik. Tim juga mendirikan posko pelayanan kesehatan. Sebelum berangkat, seluruh personel terlebih dahulu melakukan penyortiran logistik serta briefing teknis agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Langkah cepat ini menjadi wujud komitmen Pemprov dalam memberi dukungan kemanusiaan yang cepat dan berkesinambungan. Selain kepala desa, hadir juga sejumlah kepala daerah dengan seragam yang sama. Mereka adalah Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, kemudian juga Bupati Sidrap Syahrudin Alrif, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, dan hadir juga Bupati Wajo Andi Rosman, Bupati Sopeng Suwardi Haseng, dan Bupati Bantaeng Andi Fatul Fauzi Nurdin. Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia APDESI Merah Putih Sri Rahayu Usmi mengapresiasi retreat kepala desa oleh Pemprov Sulsel. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran disiplin bagi para kepala desa. Kemudian Tribuners, dalam kegiatan tersebut juga Kades wajib bangun jam 3 subuh. Kepala Desa Curio, Kabupaten Enrekang, Sainal Budi mengaku telah mengikuti serangkaian retreat yang digelar selama 2 hari bersama ribuan kepala desa lainnya. Selama itu, para peserta menerima beragam materi terkait dengan pembangunan dan pengembangan desa. Sudah 2 hari saya di sini, banyak materi seperti koperasi, mengelola keuangan, termasuk besok materi pertanian dari kementerian langsung. Selain materi pembangunan desa, seluruh peserta juga dilatih kedisiplinan. Para kades diwajibkan bangun pagi yang lebih awal, mengikuti jadwal kegiatan. Jam 3 sudah disuruh bangun untuk apel. Terus sholat subuh, kita diajarkan disiplin di sini. Retret ini sangat membantu kepala desa dalam mengembangkan potensi wilayah masing-masing, baik dari sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya. Terpisah, Kades Labawang Hairudin bersama dengan Kades Patiroloka Wahyudin dari Kecamatan Kera serta Kades Lamiku Baso Sultan dari Kecamatan Majauleng kompak hadir retret di markas Rindam 14 Hasanuddin, Desa Pakato, Kecamatan Bontowarandu, Kabupaten Goa. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai ajang pengembangan kapasitas kepala desa. 1 minggu persiapan sebelum ke sini, kami sempat keliling cari celana kargo di Pasar Sentral Sengkang untuk dipakai di sini. Kami berangkat dari Rabu malam, tiba di Goa Kamis pagi dan langsung registrasi di lokasi, ungkapnya. Berita lainnya Tribuners dari halaman utama terkait dengan
PLN Sulsel Rabar target bangun 685 SPKLU. PLN Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat target pembangunan 685 stasiun pengisian kendaraan listrik umum hingga tahun 2030. Saat ini PLN IUD Sulsel Rabar telah mengoperasikan 665 SPKLU tersebar 51 titik sebanyak 14 unit tambahan direncanakan beroperasi hingga akhir 2025. General Manager PLN IUD Sulsel Rabar, Ediansyah, menyebut jaringan SPKLU terus diperluas untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di wilayah tersebut. 14 SPKLU baru tersebar di Makassar, Maros, Parepare, Pinrang, Kolaka, Bone, Palopo, Mamuju, hingga menuju pada Polewali. Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Bulukumba, Andi Malombasi, mengatakan pengembangan SPKLU dapat melibatkan masyarakat maupun pihak swasta. Ia menjelaskan terdapat 4 skema kerjasama, mulai dari mitra hanya menyediakan bahan hingga mitra menyiapkan lahan, kemudian juga mesin dan izin usaha penyedia tenaga listrik. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman utama terkait dengan Bupati Luwu kirim dokter spesialis ke Sumatera. Bupati Luwu Patahudin kirim 3 dokter spesialis untuk membantu penanganan korban bencana di Aceh dan Sumatera. Ini bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral Pemkab Luwu terhadap tragedi menewaskan ratusan warga itu. Bencana Aceh dan Sumatera adalah duka kita bersama. Kemudian kedekatan kemanusiaan membuat kita harus saling membantu, ujar Patahudin pada Jumat 12 Desember. Selain itu, mengutus dokter, dia juga menggalang donasi bagi para penyintas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 990 korban meninggal akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Patahudin menggerakkan para kepala OPD untuk berdonasi. Dalam kurang lebih 30 menit terkumpul 152 juta saat ngopi siang di Warkop Topoka Belopa. Donasi berasal dari pejabat eselon 2 yang menyumbang mulai dari 2 juta hingga 15 juta rupiah. Direktur RSUD Batara Guru Daud Mustaqim membenarkan keberangkatan 3 dokter tersebut. Mereka akan bergabung dengan tim medis Pemprov Sulsel, dan ketiganya adalah M. Patri Nasir, spesialis bedah, kemudian juga Aludim Jusut, spesialis anestesi, dan juga Muhammad Unggul Robi Firly, spesialis penyakit dalam. Daud menegaskan keberangkatan mereka tidak mengganggu pelayanan RSUD Batara Guru karena tenaga cadangan telah disiapkan. Donasi kemanusiaan Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Amanat menyalurkan donasi kemanusiaan 100 juta rupiah untuk korban banjir bandang di Sumatera Utara dan juga yang ada di Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 3 Koran Tribun Timur edisi hari ini dengan headline berita Gedung DPRD Sulawesi Selatan tak dirobohkan. Rehabilitasi tahap pertama ditarget pada Juni 2026 akan rampung. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan gedung utama DPRD Sulawesi Selatan dibongkar pasca dibakar massa akhir Agustus 2025. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan analisis teknis terhadap tingkat kerusakan bangunan berlantai 3 itu. Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1 Sulsel, M. Yamin, mengatakan struktur gedung lama itu masih aman. Setelah dianalisis, memang kelihatannya rusak berat, tetapi dari sisi struktur masih aman, ujarnya usai penandatanganan kontrak pengerjaan di Hotel 4 Point by Sheraton Jalan Andi Jema, Makassar pada Kamis 11 Desember 2025. Kerusakan paling parah hanya pada bagian atap gedung, sementara fondasi dan juga struktur utama
tetap layak dipertahankan. Gedung utama DPRD Sulsel itu yang rusak hanya atap, katanya. Karena alasan itu, gedung paripurna tidak masuk pada kategori rekonstruksi total. Berbeda dengan gedung Sekretariat DPRD Sulsel yang mengalami kerusakan paling parah dan akan dibangun ulang. Tahap pertama, PU akan mengalokasikan anggaran 90 miliar untuk rehabilitasi gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar. Tahap ini fokus pada perbaikan bangunan dan sejumlah fasilitas pendukung. Jadi anggaran 90 miliar rupiah ini untuk gedung DPRD Sulsel dan Makassar. Masuk tahap pertama, pengerjaannya utamanya rehabilitasi, kata Yamin. Dan juga tahap kedua akan menggunakan anggaran lebih besar karena mencakup pembangunan gedung yang baru di dua lokasi tersebut. Kemungkinan anggarannya lebih besar karena bangunan baru. Adapun fasilitas lain ikut direhabilitasi meliputi gedung aspirasi, kantor pos, kantin, gudang listrik, hingga gedung tower. Seluruh pengerjaan terhadap gedung ini pada tahap pertama akan diselesaikan pada Juni 2026. Sekretaris DPRD Sulsel M. Jabir berharap proses proyek ini dipercepat agar pelayanan dan aktivitas anggota Dewan segera pulih. Kemudian, Kota Makassar menyala dalam arti sesungguhnya. Dua gedung wakil rakyat di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tinggal puing-puing. Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan juga DPRD Kota dibakar dan ludes di waktu yang hampir bersamaan pada Sabtu 30 Agustus 2025 dini hari. Sejarah protes warga atas rangkaian kebijakan negara dicatat di dalam lembaran kelam. 3 nyawa aparatur sipil negara ikut melayang saat mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api. Kelompok massa melampiaskan amarah di dua simbol perwakilan rakyat di kota Makassar tersebut dan juga kota terbesar di timur Indonesia dengan anarkis. Setelah dibakar massa, menyala dan membara sejak Jumat 29 Agustus 2025 malam, akhirnya Sabtu 30 Agustus 2025 dini hari, gedung peninggalan Orde Baru itu ludes hingga tinggal puing-puing. Api menyala sekira pukul 20.00 WITA. Ini sekitar 3 jam setelah massa memblokade jalan akses di sejumlah ruas jalan kota. Selamat tinggal gedung wakil rakyat, gedung 135 politisi dari 10 partai, hasil pilihan rakyat pada pemilu legislatif 2029. Kemudian DPRD Makassar mulai dibangun. Rehabilitasi gedung DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Makassar dimulai. Proyek ini dikerjakan dalam satu paket, anggaran senilai 90 miliar rupiah. Anggaran disiapkan pemerintah pusat sebagai penanganan pasca pembakaran dua gedung tersebut pada akhir Agustus 2025. Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah 1 Sulsel M. Yamin menjelaskan, rehabilitasi gedung disatukan dalam satu kontrak besar dilakukan karena kerusakan pada kedua gedung berasal dari rangkaian peristiwa yang sama. Kontraknya disatukan karena penanganannya pasca kerusuhan. Kemudian, DPRD Makassar bangunan sayap kanan 3 lantai dengan luas 9,42 meter persegi. Jadi fokus rehabilitasi tahap pertama, sementara gedung utama atau ruang paripurna akan dikerjakan pada tahap kedua. Bangunan utama di ruang paripurna kemungkinan masuk pada tahap kedua, karena itu akan direkonstruksi, artinya dibangun baru. Ia menambahkan seluruh dana tahap pertama tersebut mencakup 2 lokasi sekaligus, yakni DPRD Sulsel dan Makassar. Masa pengerjaan proyek diperkirakan sekitar 6 bulan dan seluruh pekerjaan tahap pertama ditargetkan rampung pada Juni 2026. Proses pengerjaannya kurang lebih 6 bulan, jadi 90 miliar ini 2 lokasi, jelas Yamin. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan Andi Rosman minta SKK Migas bangun infrastruktur Wajo. Bupati Wajo Andi Rosman minta SKK Migas dan PT Energi Equity Epic Sengkang ikut membangun infrastruktur di wilayah yang menjadi lokasi survei migas. Disampaikan saat menerima kunjungan dari E3S dan SKK Migas perwakilan Kalimantan Sulawesi di ruang kerjanya pada Rabu 10 November 2025.
Pemkab Wajo mendukung penuh rencana survei potensi sumur gas baru, namun Andi Rosman berharap kegiatan itu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan ataupun juga perbaikan jalan penting dilakukan karena aktivitas survei dan mobilisasi alat berat dapat mempengaruhi akses masyarakat. Kami dukung, tapi harap perusahaan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, termasuk infrastruktur jalan, didampingi Sekda Wajo Armayani dan Kepala Bappelit Bangda Wajo Muhammad Ilyas. Andi Rosman terima kunjungan dari GM PT E3S Farid Gafar dan Kepala Departemen Operasi SKK Migas Kalimantan Sulawesi Dedi Hidayat. Survei migas ini akan menyasar sejumlah kecamatan, diantaranya ada Tempe, Pamana, dan juga Tanah Sitolo, kemudian Majauleng, Penrang, serta Bola. Sementara itu, GM PT E3S Farid Gafar meminta Pemkab Wajo membantu fasilitasi izin dan juga komunikasi lintas instansi, termasuk dengan kawasan eks ornamen di Majauleng. Kalau bisa, bantu juga kami komunikasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan dan juga Jeneberang, katanya. Sebelumnya, PT E3S menemukan cadangan gas baru di Dusun Tawaroe, Desa Makmur, Kecamatan Penrang. Temuan itu dari kegiatan eksplorasi KKS yang dilakukan pemegang saham E3S PT Energi Mega Persada Tbk pada Senin 1 Desember 2025. Berita lainnya, Tribuners, dari halaman 3 Koran Tribun Timur terkait dengan Andi Asman, target PAD Bone 2026 1 triliun rupiah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, target pendapatan dari pendapatan asli daerah capai 1 triliun rupiah pada 2026 mendatang. Target besar ini disampaikan di sela-sela sosialisasi anti korupsi dan juga pengendalian gratifikasi oleh Inspektorat Daerah Bone di Hotel Helios pada Kamis 11 Desember 2025. Andi Asman menyatakan potensi PAD sangat besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, dan juga perizinan hingga pengelolaan aset daerah. Ia meminta perangkat daerah lebih aktif lagi menggali peluang agar target 1 triliun rupiah dapat tercapai. Kemudian, untuk memperkuat kinerja birokrasi, Pemkab Bone akan melakukan penyegaran organisasi pada malam pergantian tahun 2025 ke 2026. Pelantikan pejabat akan menjadi bagian dari penataan ulang struktur pemerintahan daerah. Penyegaran diperlukan agar birokrasi tetap dinamis dan menyesuaikan kebutuhan pelayanan publik. Pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal memasuki 2026 dengan struktur organisasi lebih efektif. Ia menegaskan akan ada evaluasi berkala setiap 6 bulan bagi pejabat yang dilantik jika tidak menunjukkan progres, tegas Andi Asman. Pemkab akan melakukan penyesuaian kembali. Kemudian penataan ulang organisasi, kata Andi Asman, menjadi fondasi menghadapi agenda pembangunan 2026 secara lebih terarah. Kemudian Tribuners, berita lainnya di halaman 3 terkait dengan HKB mengatakan tantangan kebangsaan kian kompleks di era globalisasi. Anggota DPR RI Hamka BKD sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Kota Makassar pada Kamis 11 Desember 2025. Dan juga sosialisasi tersebut upaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan memperkokoh persatuan. Dihadiri berbagai tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, dan juga komunitas dari Kecamatan Rapocini. Ada 4 pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian HBK, akronim namanya, memberi pemahaman mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keharmonisan dan mencegah perpecahan di tengah keberagaman.
Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 Koran Tribun Timur dengan headline berita stunting turun 4%. Kota Makassar mencatat capaian penting dalam upaya mempercepat penurunan stunting. Berkat kolaborasi lintas sektor antar Pemkot Makassar, PT Nusantara Infrastructure, TBK Group dan juga RS Hermina Makassar dan Rumah Sakit, angka stunting berhasil ditekan hingga turun 4%. Capaian tersebut diumumkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU program Nusantara Peduli Stunting fase 2 di Balai Kota Makassar pada Jumat 12 Desember. Kerjasama untuk pelaksanaan program Nusantara Peduli Stunting pada fase 2, MOU ditandatangani Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama dengan Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure TBK M. Ramadhani Basri. Munafri mengatakan kerjasama ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat intervensi layanan kesehatan, edukasi gizi, dan juga dukungan lintas sektor khususnya melalui keterlibatan dunia usaha. Kolaborasi dengan PT Nusantara Infrastructure, kami harapkan mampu memperluas jangkauan program ini dan menghadirkan dampak nyata bagi keluarga beresiko stunting di tingkat kelurahan. Angka stunting di Makassar pada periode awal sebelum intervensi masih tergolong tinggi jika dibandingkan daerah lain. Ia menilai karakteristik wilayah perkotaan dengan beragam persoalan sosial dan kondisi masyarakat yang bervariasi membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih kuat dan tepat sasaran. Munafri mengapresiasi keterlibatan PT Nusantara Infrastructure melalui program CSR yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan penurunan stunting tahun ini. Kehadiran Nusantara Infrastructure melalui pola CSR ini benar-benar memberikan manfaat terbukti. Tahun ini kita mengalami penurunan stunting hingga 4% berkat komitmen bersama, katanya. M. Ramadhani Basri mengatakan keberhasilan fase pertama menjadi fondasi penting bagi penguatan kolaborasi lintas sektor. Kemudian NPS fase 2 sasar RW 4 Panampu. Pemerintah Kota Makassar mulai menyisir lebih detail kondisi bayi dan balita di setiap wilayah, termasuk memetakan faktor lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Data ini terus kita olah untuk melihat hasil intervensi yang diberikan kepada masyarakat, kata Munafri pada Jumat 12 Desember. Ia mengapresiasi hasil program Nusantara Infrastructure pada fase pertama, di mana seluruh penerima manfaat berhasil keluar dari kategori stunting. Program Nusantara Peduli Stunting fase 1 dimulai pada Oktober 2024 dengan penerimaan manfaat mencakup anak-anak di RW 3 Kelurahan Panampu. Seluruh anak dalam program tersebut telah keluar dari status stunting oleh dokter spesialis anak RS Hermina Makassar setelah menerima intervensi dan pendampingan intensif. Hampir 100 ibu hamil di wilayah layanan 3 puskesmas di Kecamatan Talo juga telah menerima pemantauan kesehatan rutin, edukasi gizi, serta deteksi dini resiko kehamilan. Berita lainnya Tribuners dari halaman 9 terkait dengan BPBD kirim 10 relawan ke Aceh, Sumatera. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengirimkan bantuan serta 10 personel relawan tim reaksi cepat atau TRC untuk membantu penanganan pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Tim membawa misi kemanusiaan untuk membantu proses evakuasi, asesmen, dan distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan juga Aceh Timur, berlanjut untuk tambahan personel ke Sumatera. Selasa lalu, kami BPBD Makassar memberangkatkan 10 personel terbaik menuju Aceh dan misi kemanusiaan pasca bencana banjir dan tanah longsor. BPBD Kota Makassar mengambil tugas tersebut dan juga pemberangkatan tim merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin sebagai bentuk empati dan dukungan nyata pemerintah Kota Makassar terhadap masyarakat Aceh dan Sumatera yang menghadapi masa sulit. Relawan membawa semangat pelayanan dan kesiapsiagaan sekaligus mengemban 3 tugas utama selama berada di lokasi bencana. Pertama, membawa dan menyalurkan bantuan logistik langsung ke masyarakat terdampak. Kemudian juga bantuan ini berupa kebutuhan dasar yang diharapkan dapat meringankan beban warga pada masa-masa awal pemulihan.
Kedua, partisipasi dalam proses penanganan darurat, termasuk penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi warga di titik-titik yang masih membutuhkan dukungan tenaga. Kehadiran personel BPBD Makassar diharapkan dapat mempercepat pemulihan awal kondisi masyarakat. Yang ketiga adalah melaksanakan asesmen lapangan secara menyeluruh untuk memetakan kondisi terbaru dan kebutuhan real masyarakat terdampak. Berita terakhir Tribuners dari halaman 9 terkait dengan awal 2026 Pemkot mutasi camat dan juga seklur. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Makassar memperkirakan mutasi ASN Pemkot Makassar berlanjut tahun depan. Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Tamrintantu mengatakan pergeseran pejabat sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus menindaklanjuti usulan para kepala perangkat daerah serta arahan wali kota. Mudah-mudahan mutasi sudah bisa terlaksana di Januari, sekarang kita menyelesaikan dulu pertanggungjawaban akhir tahun. Menurutnya mutasi tidak dilakukan di Desember ini untuk menghindari beban administratif yang bisa memperberat pejabat baru. Penataan pegawai sudah dilakukan sejak awal jabatan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham. Penataan dimulai dari jajaran Eselon 2, Pemkot sekaligus juga mengisi kekosongan jabatan kepala perangkat daerah. Mutasi dan pengisian pejabat juga telah menyasar beberapa posisi Eselon 2, 4, Eselon 3, Eselon 4 hingga fungsional. Termasuk para lurah, sisa beberapa jabatan sekretaris, kepala bidang, hingga camat yang akan dituntaskan tahun depan. Munafri mengatakan penyegaran penting untuk memperkuat tatanan birokrasi dan satu pejabat tidak boleh menempati posisinya terus-menerus dalam waktu yang lama. Mereka butuh ruang pengabdian yang berbeda agar kapasitas dan kemampuannya semakin baik. Selain itu, penyegaran beberapa posisi jabatan struktural di Pemkot Makassar memang sedang lowong. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411 811 5500 ataupun juga hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.